ini kita bisa berkumpul walau dalam keadaan virtual saja. Hari ini Ibu akan memberikan kultum tentang 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa itu adalah: yang pertama, berkata dusta atau berbohong, yaitu menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak maksiat lain. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Karena itu, jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah bergibah atau bergosip, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Kendati gibah tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku tercela yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang bergosip atau membicarakan keburukan orang lain diartikan seperti memakan bangkai saudaranya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jika seseorang muslim bergibah sedang ia berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja. Tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Hal ini ditegaskan dalam hadis sebagai berikut. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan tidak bermanfaat. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, "Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Yang ketiga adalah mengadu domba atau fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain rukun, lalu menyebarkan fitnah untuk merusaknya. Jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan lain yang bisa merusak pahala keempat adalah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika sampai membawa nama Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpahnya. Maka perilaku itu termasuk salah satu dari 3 dosa paling besar. Hal yang membatalkan pahala puasa yang terakhir yaitu tidak menjaga mata dari syahwat. Salah satu tujuan puasa yaitu menahan hawa nafsu. Tidak hanya lapar dan haus, tetapi juga syahwat. Syahwat di sini artinya bermacam-macam. Bisa diartikan sesuatu keinginan yang timbul dalam diri seseorang untuk meraih kesenangan. Contoh, ketika kamu bermain game yang terus-menerus tanpa henti dengan alasan menunggu maghrib. Padahal dengan bermain game yang terus-menerus tidak ada pahala yang bisa didapat dengan bermain game tersebut. Contoh selanjutnya yaitu anak perempuan yang tidak menutup auratnya, sehingga membuat mata para lawan jenisnya jelalatan. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang bisa diambil dari menjaga pandangan dari syahwat. Oleh karena itu, untuk anak-anak perempuan yang cantik-cantik, jagalah aurat kita dan belajar dari kecil agar bisa menjadi terbiasa di waktu besar nanti. Karena sumber syahwat yang utama adalah pandangan mata. Karena Nabi bersabda, pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Anak-anakku sekalian, demikian kultum yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.